Ya memang sebenarnya sulit dibantah dalam konteks itu, Rifana. Maksudnya Jadi itu gimana tuh? intervensi cawe-cawe atau memberikan masukan itu substansinya sama. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi kali ini pengamat Adi Prayitno itu mengatakan bahwa Pak Jokowi ternyata telah memberikan masukan menteri kepada Pak Prabowo. Sehingga menurutnya hal ini sama saja namanya cawe-cawe. Jadi untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saya mau ke Bang Ferry, apakah lazim kemudian presiden terpilih melibatkan presiden sebelumnya dalam pembahasan pembentukan kabinet? Ini kan pembentukan kabinet adalah hak prerogatif hanya presiden terpilih. Ya tidak lazim, bahkan kalau terhadap mantan presiden yang satu partai yang sama pun presiden terpilih tidak melibatkan. Itu menunjukkan prerogatifnya dan dia akan menjadi pimpinan yang baru dan akan menunjukkan kapasitasnya. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam berbagai tradisi sistem presidensial, presiden yang sudah lengser ke Prabon, dia akan menjauhkan dirinya. Dia akan jauh karena memang pengabdiannya akan sangat berbeda. Nah, kalau ada presiden yang mau lengser ke Prabon malah mendekat, nah itu juga agak aneh. Anda melihat ini presiden yang lama, ya, presiden yang sekarang tiba-tiba rajin makan malam, tetap berdua, mendekat ya. Tentu itu mungkin Pak Prabowo yang minta waktu. Ya bisa untuk silaturahmi. saja, tetapi kan harusnya sebagai presiden yang mau lengser dia akan memberikan masukan bahwa tidak elok, akan dilihat publik, ini saatnya Bapak, saatnya saya sudah lewat. Tapi mungkin ada itu tadi, maka bahasanya agak aneh kalau kemudian audisi ini berlangsung sebelum pelantikan. Kedua, bahkan nuansa parlementer berasa di dalam presidensialnya juga terasa. Karena penyambut tamunya wakil ketua DPR gitu ya. Padahal itu sebenarnya nuansa yang menunjukkan harusnya ada pemisahan kekuasaan. Jadi eksekutif ya eksekutif, parlemen yang nyingkir dulu lah gitu ya. Supaya konsep yang digagas di dalam konstitusi kita berjalan, agar dua kekuasaan ini tidak membaur, supaya pelaksanaan pemerintahan berlangsung efektif. Sayangnya itu tidak terlihat selama proses ini. Bagi saya ini proses memang ada keinginan dari presiden yang berkuasa saat ini bagaimanapun untuk ikut campur. Sayangnya yang ikut campur itu bapaknya bukan anaknya. Kalau anaknya mungkin sah sekali. Maksudnya wapres terpilih. Anda mau mengatakan begitu. Kurang lebih begitu. Jadi Anda melihat bahwa lebih dominan keterlibatan dari bapaknya wapres terpilih ketimbang wapres terpilihnya. Ya harusnya kan ini satu kabinet ya, utuh ya. Ini pernyataan adu domba ya. Enggak. Kabinet itu kan kamar kecil maknanya ya. Harusnya orang yang berada di kabinet ya presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya, bukan mantan presiden masuk. Itu lain lagi kabinetnya. Anda sepakat nggak bahwa ini sulit untuk menghilangkan persepsi publik bahwa ada cawe-cawe ataupun keterlibatan dari Pak Jokowi dalam pembentukan kabinetnya Pak Prabowo? Ya memang sebenarnya sulit dibantah dalam konteks itu, Rifana. Dulu itu orang bicara ada panggung depan dan panggung belakang. Semua sekarang jadi panggung depan kok. Maksudnya Jadi itu gimana tuh? intervensi cawe-cawe atau memberikan masukan itu substansinya sama. Jadi soal nama yang disebutkan, siapa yang jadi menteri, itu adalah domain yang saya kira akan disampaikan secara terbuka. Jadi tidak mengherankan sebenarnya kalau dalam postur kabinet hari ini banyak orang-orang lama, tidak semuanya sebenarnya teridentifikasi sebagai presiden men ya. Tapi yang cukup lekat misalnya adalah Projo, kemudian dulu adalah misalnya nih Sekjen PSI, itu kan sangat dekat sekali. Yang saya kira memang beberapa waktu yang lalu sempat agak sedikit dieksklusi sebagai sosok yang tidak mungkin akan jadi menteri. Karena persoalan psikologi politik yang cukup panjang. Kalau per hari ini tiba-tiba nama itu menguat, hari ini juga dipanggil audisi, itu tentu ada satu kekuatan politik yang mensupport mereka. Sehingga mereka itu menjadi bagian dalam pemerintahan di 5 tahun yang akan datang. Kalau Pak Bahlil saya kira eksepsional. Betul dulu disebut sebagai orangnya Jokowi, tapi posisinya sebagai ketua Golkar saya kira punya privilege dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Oleh karena itu saya kira di tengah dukungan yang cukup luar biasa bagi Pak Prabowo Subianto, partai hampir semua ini bisa dirangkul, saya kira ke depan kalau betul ini terjadi koalisi gemuk, koalisi besar, tak ada cerita lagi persoalan-persoalan bangsa kita ini tidak selesai. Kemiskinan, kesejahteraan, tentang harusnya selesai. Mestinya selesai. Toh ini yang di audisi hari ini adalah orang-orang yang the best. Bahkan ada Bu Sri Mulyani, ini adalah menteri semua presiden. Sejak zaman SBY, Jokowi dan Pak Prabowo. Ini adalah superwoman yang saya kira memang
Nyaris tidak. Jadi berarti nggak masalah dong kalau misalnya Pak Jokowi memberikan masukan ke Pak Nggak ada Prabowo, soal. memasukkan orang-orang lamanya yang memang kompeten, itu nggak masalah Betul, dong. maksud saya jangan dinial juga bahwa ada yang bilang ini cawe-cawe, bahkan disebut intervensi nggak soal. Toh Toh Jokowi yang dalam diintervensi banyak hal, bagus-bagus ya namanya ya. betul, toh dalam banyak hal harus diakui koalisi Pilpres ini adalah koalisi Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau investasi politiknya itu diwujudkan dengan nama-nama yang harus jadi menteri. Nggak perlu juga membantah bahwa ini bagian dari memecah belah, karena ini yang saya kira bahwa tak perlu lagi untuk menyampaikan ini adalah bagian dari kerjasama politik bahwa antara Jokowi dan Prabowo sangat kelihatan sekali kerjasamanya, minimal di awal-awal jelang pelantikan. Meski kita tidak pernah tahu Rifana, jangan-jangan tak lama setelah ini mungkin bulan madunya akan berubah secara politik. Itu jangan seuzon gitu, Mas. Enggak, ini Adi. warning namanya. Warning. Karena Jokowi dengan partainya Bang Deddy 23 tahun, bulan madunya berakhir. Nah, apalagi kebersamaan Prabowo dan Pak Jokowi ini kan seumur jagung juga. Soal Anda melihat bahwa upaya Prabowo untuk mengajak PDI Perjuangan bergabung ke dalam koalisinya, apakah ini upaya untuk menciptakan keseimbangan baru ya? Artinya keseimbangan baru, yang lama ini Pak Jokowi, tapi yang baru kita menciptakan keseimbangan dengan PDI Perjuangan begitu. Saya kira sebenarnya banyak faktor yang dianalisa bahwa kenapa PDIP kemudian tiba-tiba ini diajak. Pertama kalau kita bicara yang normatif untuk kepentingan bangsa dan negara, dan ini bagian dari bagaimana sistem presidensialisme itu mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik. Tapi secara politik kita tidak bisa membantah, Nana. Kalau saya membaca secara politik, kenapa PDIP diajak, kemungkinannya dua hal. Pertama tentu ini sebagai antisipasi munculnya oposisi dari dalam. Nah, zaman SBY itu ada dua partai politik, sekalipun dia menjadi bagian dari pemerintahan SBY, tapi begitu banyak kebijakan-kebijakan yang diprotes. Saat itu PKS dan Golkar yang saya kira cukup kritis ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Dalam konteks itu sepertinya Presiden terpilih merasa insecure jika partai koalisi sejak awal itu tidak bisa dipegang komitmen politiknya. Jadi untuk mengantisipasi ini semua maka perlu tambahan partai-partai politik untuk menjaga keseimbangan yang kamu sebut tadi itu. Nah, yang kedua memang ini tentu untuk antisipasi bagaimana hubungan antara presiden dengan partai koalisinya. Karena biasanya untuk jelang-jelang Pilpres 2029, partai-partai ini kan bermanuver. Kita kan melihat bagaimana Golkar misalnya punya intensi untuk memajukan kader terbaik mereka. Kemudian Demokrat misalnya ketua umumnya sangat kelihatan sekali presidensial look dalam tanda kutip. Ingin memprofiling dirinya untuk maju di 2029. Kalau kemudian muncul dinamika di internal tidak bisa dikendalikan, maka partai seperti PDIP sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian konsekuensi bagaimana sebenarnya Prabowo juga ingin menjelaskan kepada publik. Kalau hubungan antara Pak Prabowo dengan partai koalisi sejak awal itu tidak terkonsolidasi, ada PDIP yang akan menjadi partner sejati. Kan itu yang kemudian bisa ditangkap secara umum. Karena saya pun tidak bisa menggaransi bagaimana Golkar, kemudian Demokrat dan partai-partai yang lain akan terus tegak lurus dan sami'na wa ta'na ke Pak Prabowo selama 5 tahun itu. Jadi harus ada security partai koalisi. Oke guys, jadi sangat mengapresiasi pendapat dari Mas Adi Praitno selaku pengamat politik. Jadi memang tidak ada masalah masukan dari Pak Jokowi soal menteri, misalnya sepanjang orang tersebut memiliki rekam jejak yang baik, kinerjanya yang baik, prestasinya juga bagus, dan mau bekerja keras untuk rakyat, mampu bekerja sesuai kompetensinya dan tidak korupsi. Saya kira rakyat senang-senang saja kalau demikian. Namun apabila sebaliknya tentunya itu sangat mengecewakan. Kalau masukan-masukan orang dekat Pak Jokowi yang dinilai mungkin memiliki rekam jejak yang kurang baik dan kinerjanya kurang mampu bekerja sesuai kompetensinya, namun tetap saja masih dijadikan menteri, tentu hal ini sangat disayangkan sekali guys. Jadi kedepannya semoga saja kabinet baru di pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar memilih orang-orang yang mampu bekerja maksimal untuk kemaslahatan rakyat Indonesia ke depannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.